Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 53 hingga ayatnya yang ke-56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini sangat luar biasa. Bagaimana kita melihat pribadi Tuhan Yesus yang pertama. Pelajaran apa yang kita bisa lihat dari Tuhan Yesus? Yang pertama, kalau saya menemukan di sini adalah bagaimana pelayanannya. Pelayanan Yesus tidak terbatas hanya di satu tempat, ya. Tetapi di berbagai tempat, dikatakan di desa, di kota, di kampung-kampung, Yesus mengerjakan pelayanan ini. Satu hal yang menarik, ya, ketika seseorang atau satu pribadi memahami tugas panggilannya untuk melayani, dia akan siap kok di mana saja, ya. Jadi ketika kita dipercayakan untuk melayani, dipercayakan satu tugas, akan siap di mana saja. Mau di desa, di kota, di kampung, dia akan siap. Entah itu sebagai pengkhotbah, pemimpin pujian, BV, sound system, LCD, ya, soundman, seperti itu, ya. Penyambutan, mungkin ada banyak pelayanan saudara yang kita bisa kerjakan. Dan tentunya dalam pelayanan-pelayanan ini kita siap mengerjakannya. Tidak harus tampil di depan, tidak harus kelihatan. Terkadang ada banyak pelayanan yang memang tidak terlihat tetapi memiliki arti yang luar biasa. Belajar dari sikap Tuhan Yesus, siap melayani di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, dari sini kita bisa belajar ketika kita melayani Tuhan. Apapun tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita hari ini, mari kita kerjakan dengan sukacita. Ya, kerjakanlah setiap pelayanan yang Tuhan berikan itu dengan sukacita. Karena kalau kita berbicara tentang pelayanan itu bukan sebuah kesempatan, tetapi sebuah keharusan. Karena setiap kita seharusnya memang melayani Tuhan. Kenapa? Dulu kita melayani dosa karena kita budak dosa. Sekarang kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah menebus kita. Pertanyaannya, hari ini sudahkah kita terlibat di dalam pelayanan? Jika sudah,
Terus kerjakan pelayanan itu dengan penuh sukacita. Bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan itu kepada kita. Jika belum, mari kita renungkan pelayanan apa yang kira-kira bisa saya kerjakan. Misalnya di gereja, bisa menghubungi hamba Tuhan. Saya boleh dong terlibat di dalam pelayanan? Oh, dengan senang hati gereja pasti akan membukakan diri untuk jiwa-jiwa yang rindu melayani. Yang kedua, sikap hati, motivasi kita dalam melayani. Apa yang menjadi motivasi kita? Apakah kita melayani untuk terlihat, atau dengan hati kita menyadari bahwa memang selayaknya lah demikian. Karena ini nanti akan memberi pengaruh di dalam sikap kita melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang kedua kita bisa belajar iman orang-orang yang sakit pada saat itu. Bagaimana mereka percaya hanya menjamah jumbai jubahnya saja mereka bisa sembuh. Ini satu iman yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang pada saat itu. Satu pengalaman rohani yang tentunya ini menguatkan, meneguhkan banyak orang. Iman itu unik, ya. Terkadang satu dengan yang lainnya pengalamannya bisa berbeda-beda. Tapi semuanya itu hendaklah membawa kita memiliki pengagungan, kepercayaan kepada Tuhan. Bukan hanya mengejar kesembuhannya saja. Bukan hanya mengejar pertolongannya saja. Tetapi bagaimana kita juga boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita sudah mengalami Tuhan, terjadilah perubahan di dalam hidup kita. Jangan pada saat kita butuh kita datang pada Tuhan, ya. Tapi pada saat kita nggak butuh kita lupa kepada Tuhan. Pada saat sakit kita bisa mencari Tuhan. Tapi setelah sehat kita lupa akan pertolongan Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan kita bisa datang kepada Tuhan. Tapi ketika kita mengalami kebebasan kita lupa akan Tuhan. Mari iman kita, kepercayaan kita jangan timbul tenggelam. Kalau bisa terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Itulah perjalanan iman kita. Satu perjalanan kan harus maju, saudara, ya. Tidak mengalami mundur balik lagi. Tapi terus itulah perjalanan. Pertumbuhannya dari benih, ya, menjadi bertumbuh, berakar, dan akhirnya menghasilkan buah. Hari ini bagaimana pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan? Pertama, kita belajar bagaimana sikap Tuhan di dalam melayani. Yang kedua, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Kiranya perenungan ini boleh menolong setiap kita untuk kita boleh setiap hari belajar melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus kiranya menolong dan memampukan kita untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur ketika Engkau boleh memberikan kami teladan di dalam kami melayani. Kami juga rindu Tuhan untuk melayani dengan apapun yang Tuhan percayakan yang ada pada kami hari ini. Pakailah kami ya Tuhan. Pakailah seluruh hidup kami untuk juga melayani Engkau. Tolong berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani terlebih hari ini. Berkati dalam pelayanan mereka, dalam ibadah, dalam pelayanan di gereja. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu yang melayani boleh hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa, kami mau menyerahkan untuk setiap kami jika ada di antara kami yang sedang sakit. Jika ada di antara kami sedang mengalami pergumulan, jika ada di antara kami yang sedang mengalami beban yang berat, kami mohon Tuhan, Engkau boleh menjamah, melawat kami, sehingga kami juga boleh mengalami kelegaan. Tuhan, ini doa kerinduan kami. Kami mohonkan kepadamu, berkati ya Tuhan. Berkati setiap kami dan kami rindu Engkau boleh menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong, menguatkan, meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.